judicial review kepada Mahkamah Konstitusi terkait tata cara eksekusi hukuman mati di Indonesia. Ada dua hal yang kita uji, secara formil dan secara material. Secara formil karena menurut hemat kami adalah undang-undang yang dijadikan dasar untuk mengeksekusi dengan cara ditembak mati ini tidak dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Cara hukuman mati dengan cara ditembak mati adalah penyiksaan. Dalam pendapatnya di sidang Mahkamah Konstitusi, pemerintah tetap menolak eksekusi hukuman mati dengan cara hukum pancung. Cara tembak, menurut Menteri Hukum dan HAM Andi Matalata, adalah bukan bentuk penyiksaan. Bahwa menimbulkan perasaan sakit sudah pasti ada dalam pelaksanaan eksekutif. Tetapi sakit atau proses sakit berbeda dengan penyiksaan. Sakit atau proses sakit berbeda dengan penyiksaan. Meskipun keduanya mengalami keadaan yang sama, yaitu sakit. Suara protes datang dari mereka, keluarga korban Bom Bali 1. Mereka sangat menyayangkan. Akhir Agustus lalu, keluarga Amrozi, Ali Gufron, dan Imam Samudra akhirnya berkesempatan menjenguk ketiganya ke LP Batu, Nusa Kambangan. Keluarga Amrozi menempuh perjalanan semalam penuh dari desanya di Solokuro, Lamongan, Jawa Timur menuju Cilacap, Jawa Tengah. Lagi. Sesampainya di kota Cilacap, mereka pun menyeberang menuju LP Batu, Nusa Kambangan. Setelah sempat tertunda, keluarga ketiga terpidana mati kasus bom Bali 1 ini akhirnya sampai di LP Batu, Nusa Kambangan. Pemeriksaan ketat mengiringi kedatangan mereka. Setelah sempat menunggu sekitar 20 menit di ruang tunggu, rombongan keluarga yang berjumlah 64 orang ini akhirnya bertemu dengan ketiga terpidana mati bom Bali 1. Ali Gufron disusul Amrozi, lalu Imam Samudra memasuki ruang besuk. Mereka pun menyalami dan memeluk satu persatu penjenguk yang datang. Ketiganya lantas larut bersilaturahmi dengan keluarga mereka masing-masing. Amrozi bercengkrama dengan ibunya, Tariem, dan dua istrinya, Koiriana dan Ria Rahmawati, serta anak-anaknya. Demikian juga Imam Samudra yang berkangen-kangenan dengan ibunya Embai Badriah, istrinya Zakiyah Darajat, dan anak-anaknya, serta adik kandungnya Luluk Jamaluddin. Sementara Ali Gufron hanya bersalaman dan sungkem sebentar dengan Tariem, lalu berbaur dengan pengunjung lain. Maklum, istri Gufron berada di negeri jiran Malaysia. Selama hampir 3 jam, Amrozi CS diberi kesempatan bersilaturahmi dengan keluarga besar mereka. Seperti biasanya, para terpidana mati bom Bali 1 ini pun kembali menulis surat yang ditujukan kepada masyarakat luas di tanah air. Waktu berkunjung pun habis. Keluarga besar Amrozi dan kawan-kawan meninggalkan lapas. Bagaimana perjalanan hukum Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron? Dan benarkah ada pengakuan baru yang mereka ungkapkan saat keluarga besar mereka menjenguk akhir Agustus lalu?
Saksikan Metro Realitas Rabu besok jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Saya Eva Julianti, tim Metro Realitas. Sampai jumpa. Baku peledak, potasium klorat, belerang, kemudian aluminium powder. Itu memang kami letakkan di sini, saya letakkan di sini. Jadi sedikit-sedikit dibungkus pakai kardus, dikirim ke Bali. Kini 6 tahun sudah peristiwa naas itu terjadi. Namun, perhatian dunia internasional masih tertuju ke Pulau Dewata. Kecaman, cercaan terus bermunculan dan tak pernah surut. Indonesia sedang diuji dalam hal keseriusan mengadili para pelaku peledakan bom. 6 tahun sudah berlalu. Kerja keras polisi yang berhasil meringkus 3 pelaku utama, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron, mulai memasuki babak akhir. Eksekusi mati 3 terpidana terorisme kini menjadi peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu publik di dalam dan di luar negeri. Terlebih, Mahkamah Agung sudah mengetok palu tanda ditolaknya peninjauan kembali PK Amrozi, 1 dari 3 pelaku utama bom Bali 1. Banyak kalangan menilai vonis hukuman mati adalah hukuman setimpal. Sejak awal masa persidangan digelar, desakan untuk menghukum mati seluruh pelaku sangat masif. Saking kuatnya desakan publik di Bali, sampai-sampai 3 terpidana terorisme harus dipindahkan dari LP Grobogan ke LP Batu, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pertanyaannya, akankah eksekusi mati para terpidana bom Bali 1 bakal memicu tindakan terorisme lanjutan? Lepas dari silang sengkarut proses hukum kasus bom Bali 1, yang pasti palu Majelis Hakim Mahkamah Agung telah diketuk. Celah terakhir pintu hukum berupa gerasi tidak bakalan ditempuh. Dan akhir dari babak drama panjang bom Bali 1 adalah eksekusi mati yang tinggal menghitung hari. Orang semuanya mengatakan saya ini pembunuh. Tapi sebenarnya kami ini adalah pembunuh orang-orang yang membunuh. Saya yakin bahwa yang korban itu mesti 100 lebih, itu saya yakin. Perayaan Idul Fitri tanpa sanak keluarga dan dijaga ketat oleh petugas keamanan penjara. Begitulah perayaan Idul Fitri trio bom Bali 1 di LP Batu, Nusa Kambangan awal Oktober lalu. Tak heran bila ketiganya selalu menjadi perhatian publik dan media. Apalagi ketiganya akan segera dieksekusi. Kehidupan mereka pun tentunya menjadi sorotan utama dalam perayaan Lebaran tahun ini. Apa komentar trio bom Bali 1 soal eksekusi mati yang tinggal menghitung hari?
Bagi saya mati itu bersyukur juga karena Allah SWT, hidup itu bersyukur. Begitu kemudian itu satu bukti bahwasanya nyawa itu di tangan Allah SWT. Kemudian kalau orang kafir menginginkan kematian saya, sama aja dengan menginginkan mati berhentinya matahari atau terjepit di samudra, nggak bisa. Setiap saya bersyukur pada Allah SWT, saat bersyukur pada Allah SWT, alhamdulillah. Mati syahid, hidup mulia, mati syahid. Jadi lokasi urutan nyawa kami adalah untuk Allah SWT. Kemudian saya katakan bahwasanya eksekusi di dalam Islam kepada kami mujahidin seperti ini, ya, tanpa izin daripada Allah adalah merupakan kriminal yang sangat besar. Kami tidak peduli dengan mau cara suntik, mau curug pancong, ini semuanya salah setan. Nyawa saya itu tidak ada hubungannya dengan eksekusi, tidak ada hubungannya dengan gerasi, tidak ada hubungan dengan jaksa, hakim itu tidak ada hubungannya. Mereka tak pernah takut akan eksekusi mati. Namun, ada pernyataan unik yang disampaikan Amrozi soal eksekusi. Acara tahunan, insya Allah semakin baik, semakin seger, semakin gemuk, dan kalau ada kesempatan nikah lagi. Oh gitu. Mau nikah lagi? Maksudnya gimana nikah lagi? Nikah yang ketiga kalinya, umur nikah lagi, sampai 4 tahun. Lebaran tahun depan gimana? Terlepas dari adanya eksekusi, masih yakin? Ya nanti siapa yang tahu lebaran yang akan datang. Lantas, benarkah persiapan eksekusi mati Trio Bom Bali 1 sudah mulai digelar? Perlakuan khusus berkaitan dengan tugas-tugas lembaga masyarakatan. Jadi tidak ada kaitannya dengan eksekusi ya. Tidak hanya soal eksekusi, ketiga terpidana mati Bom Bali 1 ini bahkan sempat menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga muslim yang menjadi korban Bom Bali 1. Itu karena keberkahan kami ini, jadi jangan. Adapun kepada muslim, saya sudah ulang ratusan kali saya katakan, orang muslim itu meninggal bukan karena niatkan. Ya. Dan itu sudah Allah turunkan dalam An-Nisa 92. Alhamdulillah Rajim, yang terjemahnya barang siapa tidak sengaja membunuh orang beriman, tidak sengaja poinnya, maka dia dapat atau membebaskan seorang hamba saya. Orang semuanya mengatakan saya ini pembunuh, tapi sebenarnya kami ini adalah pembunuh orang-orang yang membunuh demi kedamaian dunia. Dan inilah pengakuan Amrozi CS kepada reporter TV One soal peledakan Bom Bali 1 beberapa waktu lalu. Ada sejumlah orang yang memiliki nasib yang sama, kehilangan anak, kehilangan ibu, kehilangan saudara, kehilangan ayah. Apa dalam pandangan Anda? 14 abad yang lalu, ya, Islam telah berjalan seperti ini. Ulama berbeda pendapat hukumnya. Jika dia muslimin atau muslimah, kalau yang dia lakukan waktu itu beramal soleh, dia mati syahid juga. Contoh ya, seorang suami mencari nafkah untuk anak istrinya, tiba-tiba terbunuh di pedispak atau sariplat. Kalau dia soleh, dia mati syahid. Ustadz, kuasa hukum Anda mengajukan PK yang kedua dan Anda pernah mengatakan bahwa tidak pernah percaya dengan hukum Indonesia. Apakah ini dilakukan untuk mengulur waktu vonis kematian Anda? Jadi PK ini kenapa saya akur? Karena memang hukum itu harus ditinjau, bukan masalah mengulur waktu. Kami tidak pernah merasa mengulur waktu untuk dieksekusi. Jadi kalau mereka memang berani mengeksekusi, silakan. Tidak ada masalah, tidak pernah. Jadi salah perhitungan Mbak tadi, kami tidak pernah merasa mengulur-ngulur itu semuanya. Meski hari eksekusi mati bagi Trio Bom Bali 1 belum dipastikan kapan digelar, namun Imam Samudra sudah mempersiapkan surat wasiat yang ditujukan kepada keluarga tercinta. Sebuah rencana keji. Siap meluluh lantakan Bali.